Bismillah, perkenalkan nama saya Bidan Nur Akfirayani, mahasiswa S1 Kebidanan Alih Jenjang Universitas Megabuana. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas konseling prakonsepsi kepada pasien HUS di Rumah Sakit Campea. Nah, video ini bertujuan memberikan pemahaman kepada HUS tentang pentingnya mendapatkan konseling prakonsepsi sebelum merencanakan kehamilan, karena untuk mendapatkan anak yang sehat butuh ayah ibu yang sehat juga. Selamat menonton. Sukma, tanggal lahir 5 bulan 7 95. Terus asal Balak Bulog. Oke. Apa keluhannya sekarang, Bu? Sekarang Bu bilang sudah haid hari kelima. Oh ya, sudah haid ya. Minggu lalu kan Ibu datang karena telat haid. Nah, sekarang dan hasilnya negatif, dan sekarang saya suruh kembali 2 minggu kemudian ini dan sudah haid. Berarti Ibu hanya mengalami haid yang tidak teratur. Nah, itu biasa terjadi. Apa haid Ibu teratur selama masih gadis? Iya, teratur. Setelah menikah bagaimana? Setelah menikah kadang-kadang 1 bulan. Oh, biasa telat 1 bulan ya? Oh ya. Keluhan ibu itu biasa terjadi pada ibu. Nah, sekarang kita ukur dulu tekanan darah, berat badannya ibu. Pemeriksaan tekanan darahnya normal, berat badan dan tinggi badannya sesuai IMT, kemudian nilainya itu 23,5, ya mungkin masih mau ditingkatkan, perbanyak gizinya. Terus nah di sini karena ibu ingin merencanakan kehamilan, nah kan di sini kan hasilnya negatif, jadi di sini kami ada konseling, namanya konseling prakonsepsi. Sebelumnya itu pernah dengar prakonsepsi? Tidak. Itu prakonsepsi mirip-mirip dengan promil. Kalau promil tahu program hamil kita. Prakonsepsi ini masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel spermanya laki-laki. Jadi sebenarnya ini bagusnya sama ibu juga datang ke sini, tapi ya karena ibu sendiri datangnya nggak apa-apa. Periode sebelum terjadinya konsepsi atau pembuahan, nah secara umum itu dikenal dengan istilah persiapan sebelum terjadinya kehamilan. Nah, idealnya itu bapak dan ibu harus mempersiapkan diri sebelum masa prakonsepsi ini, minimal ya 3 sampai 6 bulan sebelum konsepsi. Nah, persiapan ini penting dilakukan, Bu, karena kita harus mempersiapkan benih yang bagus supaya anak itu sehat nantinya. Terus persiapan-persiapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama yang nutrisi. Oh iya Ibu, saya di sini ada leaflet, bisa Ibu baca-baca juga di rumah ya. Sambil saya menjelaskan Ibu bisa lihat.
Nah, di situ ada persiapan yang harus dilakukan saat prakonsepsi. Yang pertama itu adalah nutrisi. Nutrisi itu, ibu tahu kan, kayak karbohidrat, protein. Suka nih ibu makan sayur? Suka? Iya. Dari hasil pemeriksaan HB-nya, ibu ada HB-nya 10. Ada kurang HB-nya ya. Ibu rentang anemia itu kalau HB-nya kurang. Nah, pada masa sebelum HB-nya ibu ini ada 10 saja. Mau ditingkatkan itu ibu karena normalnya itu HB ibu kalau ibu hamil itu 11, kalau untuk yang sebelum hamil itu ya bisa 12 atau 13. Jadi harus ditingkatkan lagi, harus perbanyak makan sayuran hijau, terus konsumsi tambah darah. Nanti saya kasih resep tambah darah, terus asam folat. Suka dimakan kacang-kacangan, buah-buahan. Iya, suka banget. Nah, itu semua ada vitamin-vitaminnya, vitamin E, vitamin K, vitamin C, terus menyebabkan pertumbuhan janin tidak optimal, bisa menyebabkan berat bayi saat lahir itu kurang. Biasa ibu dengar BBLR, mungkin itu resiko perdarahan saat melahirkan, terus saat persalinan meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi. Jadi sangat berbahaya itu kalau kayak kurang ini habitat. Ya. Jadi perbanyak makan sayur juga, daging juga. Terus apa lagi tadi? Yang kedua, persiapan yang harus dilakukan saat prakonsepsi yaitu pengendalian penyakit menular seksual. Kalau di sini dari hasil pemeriksaannya ibu, hasilnya semua non-reaktif. Kalau bapak di rumah gimana? Apa ada keluhan dari anunya? Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Terus yang ketiga itu pengendalian penyakit kronik, kayak penyakit diabetes, hipertensi, asma. Apa ada yang diabetes atau hipertensi keluarganya? Atau mungkin suami ibu pernah ini tensinya? Terus gaya hidup sehat, perbanyak olahraga, kurang lebih 2-3 kali lah seminggu. Ya, rajin olahraga ya bu sama suami. Terus itu menambah kekompakan karena biasa juga gara-gara tadi toh faktor stres bisa menyebabkan gangguan haid. Jadi perbanyak refreshingnya sama suami supaya hormonnya bagus. Bapak di rumah merokok bu? Iya, bu, tidak merokok. Oh, gimana? Jadi apa? Kayak sering begitu? Iya, sering. Oh iya, dikurangi lagi ya merokoknya. Iya, Kasih tahu ke suami, kasih ini leafletnya. Kalau sampai di rumah bilang ini nggak boleh merokok kalau kita mau merencanakan kehamilan yang sehat, bayinya sehat. Terus vaksinasi. Sudah pernah suntik TT ibu waktu Catin? Iya, sudah. Iya. Mungkin teratur ada kartu TT-nya? Dulu Pak Oh, nanti bilang lagi. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu saja ibu. Ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup ya? Ya itu disimpan, dibawa ke rumah, dibaca-baca, dikasih lihat suaminya leafletnya. Ya. Terima kasih. Kesimpulan dari video tadi yaitu konseling prakonsepsi sangat penting dilakukan sebelum merencanakan kehamilan karena punya anak juga butuh persiapan. Oke.